Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 24, bagian 1. Fasilitas pelatihan kelas S, ruang SDL. Edna mengayunkan tongkat untuk tujuan latihan. Setelah selesai, ia masuk ke ruang istirahat dan menghela napas panjang. Ia tidak bisa berkonsentrasi. Ada yang salah? Hye-won Ryang memasuki ruang istirahat dengan wajah lelah, menyeka keringatnya, dan duduk di sampingnya. Menurut laporan, ia baru-baru ini menjalani pelatihan yang sulit dipahami oleh orang biasa. Tidak, sama sekali tidak. Benarkah? Jika kamu memiliki kekhawatiran, jangan ragu untuk memberitahuku. Kamu berbicara seperti orang tua, anak kecil. Apakah karena aku lahir 3 bulan setelahmu? Hye-won Ryang tertawa mendengar komentar Edna. Dia menyukai gaya bicaranya. Aku benar-benar lelah. Ada apa sebenarnya? Hye-won Ryang melihat sekeliling sebentar sebelum bertanya seolah tidak ada yang terjadi. Apakah kamu tidak melihat Mayu Song? Apa? Pacarmu? Dia bukan pacar tetapi saingan. Yah, kamu selalu mencari Mayu Song, jadi kupikir kalian berpacaran. Dia adalah saingan, jadi... Oh, sepertinya begitu. Setelah sekolah, dia pergi bermain setiap hari, jadi kenapa tidak mencarinya? Hye-won Ryang membuka mulutnya dengan ragu-ragu. Maksudku, baru-baru ini setelah sekolah, dia tidak pergi kemanapun dan hanya menghilang. Aku tidak berpikir dia akan tinggal di asrama karena dia benci diam saja. Edna merenung sejenak. Ia mencoba mengingat isi novel aslinya. Namun, ia tidak memiliki ingatan tentang kejadian khusus yang terjadi saat ini. Sepertinya dia sedang pubertas. Akhirnya, ia tidak bisa membantu Hye-won Ryang. Apa yang sebenarnya aku khawatirkan? Saat ini, ia lebih khawatir tentang Baek Yu-sol daripada Ma Yu-song. Lalu, tiba-tiba teringat sesuatu, ia bertanya, Hei, apakah kamu kenal Baek Yu-sol? Aku kenal. Apa pendapatmu tentang dia? Apa maksudmu? Tidak, hanya saja, kamu punya pandangan yang baik tentang orang. Aku belum pernah berpikir seperti itu. Tidak, kamu hebat. Jadi katakan apa pendapatmu. Hye-won Ryang bingung, tapi Edna tahu. Di masa depan, bakat-bakat yang dipilih olehnya akan menjadi orang hebat dan luar biasa. Yah, aku merasa dia adalah siswa yang agak unik, benar? Lalu, ketika Edna terdiam lagi, Hye-won Ryang bertanya, Baek Yu-sol, kenapa kamu peduli? Ya, aku sangat peduli. Ketika Edna menjawab dengan cemberut, ekspresi Hye-won Ryang sedikit berubah. Edna, yang menundukkan kepalanya ke tanah, tidak menyadarinya. Bagian mana yang kamu maksud? Dia begitu aneh. Keyakinan untuk mengejar gelar kesatria di zaman ini, kepribadiannya unik, tindakannya tidak biasa, dan ia tanpa sengaja mencoba membahas cerita asli, tetapi menahannya. Mungkin dia seperti aku. Tetapi aku tidak bisa mengungkapkan apa yang kupikirkan, karena aku takut dia mungkin berbeda dariku. Segera setelah dia selesai berbicara, Hye-won Ryang berdiri dari tempat duduknya. Bukankah kamu bilang akan mendengarkan kekhawatiranku? Aku punya urusan mendesak. Apa? Ini tidak adil. Edna segera berlari mengejar Hye-won Ryang saat dia keluar dari ruang istirahat. Tetapi dia menghilang begitu cepat sehingga tidak ada waktu untuk menangkapnya. Ada apa dengannya? Dia memperhatikannya dari belakang dan dari kejauhan. Jackie mendekatinya dengan wajah kaku. Waktunya tepat, seolah-olah dia sudah menunggu. Edna. Halo, masih canggung rasanya berada di dekat gadis itu sendirian. Tetapi ketika bersama teman-teman lain, ia bisa berbicara sepanjang waktu. Ada apa? Tunggu, aku punya sesuatu untuk diberikan padamu. Ngomong-ngomong, apakah kamu bersama Hye-won Ryang selama ini? Oh benar, kamu tidak perlu berteriak setinggi itu. Dia ada di kelas yang sama. Oh tidak, Hye-won Ryang adalah pewaris menara Manwol. Jackie yang memandang kosong ke arah di mana Hye-won Ryang menghilang, menyerahkan sebuah catatan seolah baru mengingatnya terlambat. Ini seorang anak bernama Herrick memintaku untuk mengantarkan ini. Ini adalah pemberitahuan alkimia. Benarkah? Edna menerima catatan itu dan membacanya segera. Isinya tidak memberikan banyak informasi. Pemberitahuan, harap perhatikan bahwa tugas ujian praktek diubah dari ramuan vitalitas D menjadi ramuan Tyrant Zeus. Tentu saja tidak ada yang istimewa tentang itu. Tetapi ini adalah tanda bahwa cerita utama akan segera dimulai. Saat ekspresi Edna mengeras, Jackie memandangnya dan ragu-ragu. Oh, dan itu, jangan pernah beritahu siswa lain. Kamu akan mengerti jika aku mengatakan ini. Apa maksudmu? Bukan apa-apa, kamu tidak perlu khawatir. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Jackie semakin mengeras. Tetapi Edna tidak memperhatikannya karena sedang melihat catatan itu. Bersabarlah, karena profesor di sini lebih kekanak-kanakan. Dia tertawa kecil.
Para siswa lain tidak boleh berbagi informasi ini kecuali dengan kelompok ke-12 Baek Yuseol. Haruskah aku tetap diam? Edna berpikir untuk memberitahunya segera tetapi berhenti dengan cepat. Jika dipikir-pikir, tidak ada satupun dalam asli yang memberitahu Aisel tentang hal ini. Di dalam Departemen Alkimia, dia tidak lebih dari seorang yang terasingkan. Jadi semua siswa lainnya diam untuk menekannya, meskipun dia berada di kelas S dan memiliki nilai yang baik. Karena insiden ini, Aisel menutup hatinya dan mengalami banyak luka. Tetapi dia juga berhasil mengatasinya karena dia adalah tokoh utama. Aku tidak perlu membantunya. Semua ini demi suatu tujuan. Untuk mencegah akhir yang bencana, bagaimanapun, dia harus menjauh darinya dan mengubah cerita asli sedikit demi sedikit. Selain itu, Aisel saat ini tidak sendirian. Baek Yuseol. Jika dia tahu plot asli sebaik dirinya, dia akan dapat mencegah kejadian ini sebelumnya. Bahan utama yang dibutuhkan untuk tugas asli ramuan vitalitas D adalah ekor terputus dari kadal beratribut api. Namun, bahan utama yang dibutuhkan untuk tugas yang diubah ramuan Tyrant Zeus adalah cangkang laba-laba Atarix. Jika aku akan menyiapkan cangkang laba-laba Atarix, bukan ekor kadal beratribut api. Dan ketika aku melihat wajah bingung Profesor Mason Tyrant yang mencoba menggagalkanku, aku akan melaporkannya. Dengan kata lain, jika dia membawa cangkang laba-laba Atarix ke eksperimen itu berarti dia tahu jalan cerita asli seperti dirinya. Ini kesempatan untuk menguji dia. Edna membuat keputusan.